Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faya Nadia Keisa Tirtanimala dengan NIM 112112282 STIE Bank BPD Jateng. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang analisis regresi sederhana dengan menggunakan SPSS untuk memenuhi tugas aplikasi komputer statistik. Pertama, saya akan membahas contoh kasus PT Cahya dalam beberapa bulan sangat gencar mempromosikan sejumlah barang elektronik dengan membuka outlet-outlet di daerah Bali. Berikut ini adalah data mengenai penjualan elektronik dan biaya promosi yang dikeluarkan di 15 tempat di Bali. Lalu masalah yang akan diteliti yaitu yang pertama, apakah ada hubungan antara sales dengan biaya promosi? Yang kedua, apakah kecenderungan penjualan di masa yang akan datang mengalami kenaikan atau penurunan? Kemudian kita masukkan semua datanya ke SPSS, maka hasilnya akan seperti ini. Lalu klik Analyze, Regression, Linear, lalu pindahkan data penjualan ke dalam kolom Dependent, promosi ke dalam kolom Independent, dan daerah ke dalam kolom Case Labels. Lalu klik Options, pada stepping method kriteria bagian intry kita isi 0,05, lalu include constant in equation-nya dicentang, bagian missing values pilih exclude cases listwise, lalu continue, lalu klik statistics, pada bagian regression coefficients, klik estimates, model fit, dan descriptive, lalu continue, lalu OK. Maka hasil outputnya akan seperti ini. Terdapat 7 tabel, yaitu Descriptive Statistics, Correlation, Variables, Entered or Removed, Model Summary, ANOVA, Coefficients, dan Residual Statistics. Namun untuk menjawab masalah tadi hanya menggunakan 3 tabel. Untuk menjawab masalah yang pertama, kita lihat terlebih dahulu tabel Descriptive Statistic dan Correlation. Maka didapat rata-rata penjualan dengan jumlah 15 data daerah adalah 203,87 dengan standar deviasinya 44,360. Lalu rata-rata biaya promosi dengan jumlah data 15 daerah adalah 25,40 dengan standar deviasinya 9,657. Dari hasil perhitungan, didapatkan angka korelasi antara penjualan dengan promosi yang dihitung dengan koefisien korelasi sebesar 0,964 yang artinya hubungan kedua variabel tersebut sangatlah kuat. Korelasi positif menunjukkan bahwa hubungan antara penjualan dengan biaya promosi itu searah. Untuk melihat biaya antara variabel promosi dengan penjualan signifikan atau tidak, dapat dilihat dari angka probabilitas atau SIG sebesar 0,0000 yang lebih kecil dari 0,05. Ketentuan mengatakan jika angka probabilitas kurang dari 0,05, maka ada hubungan signifikan antara kedua variabel tersebut atau sebaliknya. Selanjutnya ada model summary. Untuk menjawab masalah yang kedua, maka kita menggunakan angka-angka di atas pada bagian predictive value. Caranya yaitu membandingkan data penjualan penilaian awal dan data penjualan hasil prediksi. Cara menghitungnya dapat menggunakan rumus Y sama dengan A plus B kali X. Untuk menghitung angka biaya promosi yang diprediksi pada daerah pertama, maka kita akan menggunakan tabel koefisien. Cara hitungnya yaitu Y sama dengan 91,364 ditambah 4,429 dikali 25. 25 itu didapat dari data penjualan. Maka Y sama dengan 202,089. Kesimpulannya, yang pertama, hubungan antara biaya penjualan dengan biaya promosi 0,964 atau sangat kuat, searah, dan signifikan. Yang kedua, pengaruh penjualan terhadap biaya promosi adalah sebesar 93%. Yang ketiga, pengaruh variabel lain di luar model sebesar 7% dan kecenderungan biaya promosi secara umum mengalami kenaikan atau meningkat.
Selanjutnya latihan 6 nomor 1, di mana PT Anak Negeri ingin menghitung gaji pegawainya dengan masa kerja selama dia mengabdi di perusahaan tersebut. Berikut data masa kerja pegawai dan gajinya. Ada 20 data. Kemudian masalah yang akan diteliti adalah yang pertama, apakah ada hubungan antara masa kerja dengan jumlah gaji pegawai? Yang kedua, apakah kecenderungan gaji pegawai di masa yang akan datang mengalami kenaikan atau penurunan? Lalu kita masukkan semua datanya ke SPSS, maka hasilnya akan seperti ini. Lalu klik Analyze, Regression, Linear. Lalu pindahkan masa kerja ke Dependent, gaji pegawai ke Independent. Lalu klik Options. Pada stepping method kriteria, bagian entry, kita isi 0,05, lalu input constant in equation, kita centang, missing values, pilih exclude cases listwise, lalu continue, klik statistics. Pada regression coefficients, kita centang estimates, model fit, dan descriptives. Lalu continue, lalu OK. Maka akan muncul hasil outputnya seperti berikut ini. Terdapat 6 tabel, yaitu descriptive statistics, correlations, variables entered or removed, model summary, ANOVA, dan coefficients. Lalu sebelum menjawab pertanyaannya, apakah ada hubungan antara masa kerja dan gaji pegawai? Maka lihat terlebih dahulu pada tabel descriptive statistic dan correlations, maka didapat rata-rata masa kerja dengan jumlah 20 data adalah 8,70, dengan standar deviasi 3,895, dan rata-rata gaji pegawai adalah 675,00 dengan standar deviasi 213,060. Dari hasil perhitungan didapatkan angka korelasi antara masa kerja dengan gaji pegawai yang dihitung dengan koefisien korelasi adalah 0,926, yang artinya hubungan kedua variabel tersebut sangat kuat. Korelasi positif menunjukkan bahwa hubungan antara masa kerja dengan gaji pegawai searah. Untuk menjawab masalah yang kedua, dapat menggunakan rumus Y sama dengan A plus BX, dan untuk menghitungnya, menggunakan tabel koefisien, maka Y sama dengan min 2,726 ditambah 0,017 dikali X. Kesimpulannya yaitu hubungan antara masa kerja dengan gaji pegawai yaitu 0,926 atau sangat kuat, searah, dan signifikan. Kemudian pengaruh masa kerja terhadap gaji pegawai sebesar 93%. Kemudian pengaruh variabel lain di luar model sebesar 7%. Dan kecenderungan gaji pegawai secara umum mengalami kenaikan atau meningkat.